Surat Al-Isra ayat 24. Ya, Surat Al-Isra juz 15 ya. Ayat 24. Oh, yang wajib dilebarkan. Kemarin ada 11 kan? Ingat kok. Yang fathah, dhamma sama 3 yang tambahan ya. Surat Al-Isra ayat 24. Kita sering-seringkan dari Quran dan Al-Qur'an. Surat Al-Isra 24. Ayat kedua ayat 24 halaman 284. Halaman 284 juz 15 ya. Ayat 24. Al-Isra surat ke-17 halaman 284 ayat 24. Kita jelaskan sedikit ini PDN ya. Dari waqfin sampai shaghirah. Ya, kemarin pada yang 11 itu masih ingat? Ada yang sudah mencatat yang 11 roh yang dikeluarkan? Ada yang mencatat semalam? Ada yang mencatat? Rekap? Kalau yang huruf itu yang 7 itu khosok, khof. Ada catatan huruf yang 7 selamanya itu lah. Kemarin khof. Yang 7 yang huruf-huruf yang tebal masuk huruf ro. Oh, ini beda bahasa. Ada tipis, ada tebal, ada yang tipis, ada yang tebal. Oke, mau pelajarannya ini huruf yang tebal ya. Sekarang pelajarannya kita bukan huruf ro, tapi di sini ada juga tuhan di sini pelajarannya ada ini. Nah, pelajarannya ada juga huruf ini. Salah satunya huruf kho di situ kan. Kapan dia ditebalkan? Ketika dia berbaris. Dia selamanya dia tebal, maupun dia berbaris fathah, kasroh, dhamma atau sukun. Semuanya. Kecuali dia ketika dia sebut yang ini dan yang ini. Kan sana. Ini. Tak mungkin maaf kan kalau ini hukum bacanya kan kepala apa kan? Nah, kaidahnya kalau disebut kepala. Cuma dia aja yang ketika dia sebut dipantulkan kan, karena dia kepala. Selain itu ketika dia fathah, dhamma atau kasroh tetap selamanya tebal. Tetapi ketika dia kasroh semuanya ini dikurangi ketebalan. Bukan bacanya sui atau hui atau wi atau wi.
kui, mungkin kayak gitu aja ya kan. Nanti ini tebalkan kayak gitu. Jadi ketika dia kasar, ya tetap dikurangi ketebalannya. Kui itu daerah apa? Kui ya. Kui ya. Ketika dia sukun ini dikolkolakan. Jadi setiap berbaris yang selain ruko dan ruko ini, maka dia dibaca tebal. Ini prakteknya nanti. Pas itu ada terus. Sekarang yang di awal bacaan surah Al-Isra ayat 24 itu kan ada khomat sukun kan. Pertama kita mulai setelah huruf waw. Maka berlakulah kaidah ini ditebalkan. Bukan luah tipisnya. Wah. Terus berlaku lagi huruf dot juga sukun situ kan. Wah, bukan wakhfid, ya. Wakhfid, ya. Gimana bentuk posisi lidahnya gimana? Kayak itulah. Ini 4 huruf ini ada 4 huruf yang kuat apa? Cara penyebutannya itu tebal, buat ketebalan. Solo, ya, tozo. Huruf yang lebih kuat ketebalannya jika disebut huruf lebih berat ucapannya. Empat huruf yang lebih ketebalannya itu lebih kuat. Tozo. Sekarang dia kan yang tadi sebut dia hanya Minar Rahman itu tebalan tipis. Minar Rahman atau Minar Rahman. Tuh, apa kaidahnya di situ? Yang sebelah situ. Ini udah dicatat? Hapus ya, ada Bu? Yang 7 yang tebal. Singkatannya khussalau bil. Yang kemarin kita catat ulang ada hukum ro ya. Hukum ro. Selamanya tebal. Tebalnya 11. Ada 11. Satu. Ketika dia fathah, doma, terus kas. Sebelumnya fathah, ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya
fathah. Contohnya ya sebelumnya fathah. Ini huruf ini bukan dia pada yang dari sini fathah. Intinya sebelum ro sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Satu lagi ro sukun, sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Intinya di sini fathah. Surah kalamnya kaidahnya kayak gitu. Ro berfathah, jadi dibaca tebal. Ro sukun sebelumnya fathah. Kan ardi wa fil ardi. Ro sukun sebelumnya fathah. Ini ulang-ulang kaji semalam ya. Hah? Yang mana? Yang ini. Ya. Berarti contohnya pada sini wal asr. Ro-nya sukun, sad-nya sukun, A-nya berbaris fathah. Wal asr. Di situ. Jadi ditebalkan. Wal asr. Wal asr. Ini wan nahar. Ini kita masuknya rohnya bukan ini ya. Dan ditebalkan tuh rohnya, bukan ini yang kita tebalkan. Wan nahar. Roh kan nahar itu kan hanya kan ada sampai alif, ini alifnya. Roh sukun sebelumnya alif, sebelumnya masuk ke doma. Jadi ini aja diganti ini. Di sini diganti. Ro doma, ro sukun sebelumnya doma. Ya, contohnya atau apa yang ini? Ya. Ro sukun sebelumnya doma, ro sukun sebelumnya doma. Apa contohnya ini? Fil kubur. Kalau dia surat itu, bukan itu aja, banyak di surat-surat lain atau daerah lain. Fil kubur, roh sukun, waw sukun ya. Salah, bukan itu. Ya, itu juga ya. Fil kubur, roh sukun, ini roh sukun sebelumnya waw sukun, sebelumnya doma. Fil kubur, fil kubur masuk juga. Ya. Ro sukun, satu ya, ro sukun, ro berfathah, wa yang sebelumnya fathah, ro sukun sebelumnya alif sebelumnya fathah. Yang keempat, ro sukun sebelumnya fathah. Yang kelima, ro yang doma, ro sukun sebelumnya doma, kakak sur. Ini ro sukun sebelumnya doma. Innal insana lafi khusr. Ya, itu kaidahnya. Kalau tadi kakak sur. Ini khusr. Ini kubur ya. Yang ini khusr. Contohnya Rasulullah sebelumnya doma. Ini Rasulullah sebelumnya sebelumnya doma. Kubur, sudur. Ini dia. Dan yang ini ada 3 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang kasroh ini ada 3 ya. Pertama ro sukun sebelumnya hamzah asal. Jadi yurji
Iya, khusus beda ya. Yang lain ini kan sama. Enggak. Kasur mungkin rasulku sebelumnya kasur sebelumnya kasur itu tipis deh ya. Kalau kalau dia nggak hamzah wasalnya yo apa year tipis deh tergantung urus setelahnya. Nah, ini khusus yang kasur beda. Nah, rasulku sebelumnya hamzah wasal. Yang kedua Rasulun sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya kasroh, banyak tuh. Rasulun sebelumnya hamzah wasal, sebelumnya kasroh, tapi terpisah. Tapi terpisah. Apa yang terpisah katanya? Tapi terpisah. Pelajarannya itulah sekarang yang ini. Pelajaran kita ini sekarang yang ini. Nah, ini udah banyak. Yang ini tidak ada di surah Al-Fajr. Irji. Ini pelajarannya. Al-Fajr udah lewat kita kan pelajarannya. Kita sampai pelajaran kita Al-Fajr. Kita baca kan? Oh, saya lain. Al-Baqarah baca lain. Baru selesai. Rencana malam. Iya. Malam Ini kan? Ini pelajarannya. Roh kan masuk roh. minggu depan. Oke. Roh. Ya. Ini pelajarannya. Roh ya. Satu ayat ini ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga Rasulun sebelumnya kasroh, setelahnya huruf tebal. Contohnya huruf shad misalnya. Berarti huruf tebal. Rasulun sebelumnya hamzah wasal. Rasulun sebelumnya sukun. Sukun sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh tapi terpisah. Katanya Rabbi irhamhuma. Rabbi irhamhuma itu terpisah. Rabbi. Kalau disambung baru terpisah. Apabila kaidahnya seperti itu, Rabbi. Setelah roh ada hamzah wasal. Setelah sebelum hamzah wasal itu ada huruf kasroh, tapi antara hamzah wasal, antara roh dan yang berbaris kasroh itu terpisah oleh ini hamzah wasal. Rabbi kan ini Rabbi kasroh. Hamzah wasalnya tidak pernah yang irham malik rohnya. Jadi antara Rabbi dan roh terpisah oleh hamzah wasal. Irham Rabbi irham. Kalau ini setelah Rasulun sebelumnya kasroh, sesudahnya huruf tebal yang 7 tadi. Nah, khosoh. Ini pelajarannya yang itu tuh. Itu koma yang terakhir. Hah? Ini sudur tadi contohnya. Sudur. Rasulku sebelumnya. Wow sebut. Ya. Ada praktek ya. Kita baca dulu. Kalau di sekitar ini tak ada penjelasannya. Jadi kalau udah kita pelajari itu cara menjelaskan, cara dijelaskan. Di sini cuma ya tulisan-tulisan ini. Penjelasannya kita nggak tahu ini gimana cara baca. Ini apa gimana cara menjelaskannya. Tapi nggak ada. Nah, kalau kita pelajari yang dijelaskan ini seperti itu kira-kira ya. Oke kita baca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Ya, ya dapat kok. Oh, boleh. 284 ayat 24. Betul ibu. Aku sudah tahu. Iya. Lagi 1, 2, 3 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Duli minal berlaki. Sekali lagi 1, 2, 3. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حل bukan حل بنزو حل بادين حل كل من الله أكبر من الله nah penuh bina rahmah. Sekali lagi 1, 2, 3. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Ini pelajarannya. Wow, ini juga ya. Ini pelajaran ini rohnya terlalu juga. Wakur. Rob, rohnya berbaris fathah. Rob, wakur. Rasulun. Ingat kaidahnya ketika huruf yang mutasydid ada berapa huruf? 2. Roh yang berbaris fathah sekarang kan. Terus rohnya sukun juga kan. Nah, sebelumnya berbaris doma. Lam itu kan kayak dibaca kan. Nah, itu kan dijawab bilang udah. Qafnya kan berbaris doma. Jadi kaidahnya ini. Kaidah ini kita baca. Wa qur. Nah, wa qur. Ya. Qur. Nah. Wa qurrab. Kita tekankan lagi. Dirham. Seharusnya tipis kan. Dirham. Nah, tapi kaidahnya sebenarnya Birhamhuma itu di surah Al-Isra ayat 24. Ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Samakan ya ruhanya sama birhamhuma. Rohnya dia setiap roh yang fathah itu tebal ya. Maupun dia tasdid dan tidak roh sorry roh tidak roh lagi 1, 2, 3. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Waqur Rabbi. Ya, besok kita surah Al-Fajr. Dan berapa menit lagi ya? Kita jelaskan pula. Mana dia letaknya yang contoh Al-Fajr di sini? Kaidah 11 ayat 11 surah Al-Fajr. Al-Fajr. Okey. Dah. Coba perhatikan. Coba yang mana di ayat 1 itu surah Al-Fajr, yang mana termasuk di mana letaknya? Allah subhanahu kembali pada tempat. Ayo kaidahnya. Kaidah fathah yang nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau nomor 3. Ayo Fathah 3. Wal-fajr. Ini Rasulullah sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Ibu yang mana pilih yang nomor, yang ini. Coba kita tanya satu-satu ya. Dia pilih yang mana? Oh, 3 yang ini fathah. Atau yang nomor? Iya. Yang mana? Yang fathah. Nomor 3. Yes, nah itu dia pilih itu. Kalau Nabi Nomor 2. 2 Fathah 3. Hah? Fathah 3. Fathah 3. Bukan pemilihan umumnya. Nah, warnanya Fathah 3. Fathah 3. Fathah 3. Tahu? Fathah 3. Ibu berapa ini? Sampai lah ikutnya. Ikutnya lah. Fathah 3 juga. Ya, percaya diri ya. Itu belajar terlalu. Ya, Bu. Fathah 3 juga. Ibu N. Domang. Ibu. Bu. Salah. Jangan ikut-ikut ya, Bu ya. Kalau ibu nurun ibu nggak sesuai, kalau belajar itu ya udah. Belum. Nah, Beli apa tadi? Beli apa itu? Hah? Tayo tak ikut. Fathah. Pas atas. Pas atas. Maksud saya tadi kita Ini fathah ini kan pas. wal fajar ya. Wal fajar itu di sini kan ada di bawah. Ya kan? Yang apanya? Oh. Jadi saya berpatokan ke sini tadi. Kero ya. Rohnya tuh nggak ada itu coba di bawah situ pakai aja. Jadi ibu yang pilih yang mana? Jadi makanya saya bilang ada cocok kalau saya tengok untuk rohnya tebal, rohnya tipis itu. Rohnya tuh kan kalau dibandingkan segininya itu lah ya. Iya gitu. Masih saya pendamping. Yang fathah rumah maksudnya tuh huruf yang pertamanya ya, Bu ya. Huruf yang pertama sebelum ada 3 kali mundurnya kan. Pertama ro, raja. Jadi tengok huruf sebelum ro itu. Berarti 2 huruf, 1 huruf di belakang. Kalau ini 3 huruf ke belakang, 1, 2, 3 ya. Wah-nya nggak dihitung. Jadi hitungnya dari ro 1, 2, 3. Jadi 3 kali, 1 dari ro hitungnya 1, 2, 3. Kalau ini ro 2, 3. Itu fathah itu yang ro 3 belakangnya. Nah ini juga begitu. Ro pun ya 1 ke belakang. Apa barisnya? Doma, jadi bal. Sebelum ro itu. Ini 3 belakang. Yang ini aja, yang ini nanti lain belum baca ya. Nah ini tetapnya huruf tetap dulu aja. Kalau ini dia 1 ke belakang. Nah dan huruf ke 3 atau 4 pula mundur. Nggak dapat cara bacanya. Nah, oke. Siapa lagi ibu? Nah ibu. Jadi ibu apa kan ibu? Pilih yang mana? 3 juga. Oke ibu.
Bu Hani, Bu Hani, Jimat juga loh. Di mana? Jimat. nomor 3 Pak H, tak doma. Baik, boleh juga. Jangan putih apa Tak apa. Dia tinggal ke belakang ya. Ya, dah. Letak ini kat jawapan dia bu. Itu. Bu siapa ni? Bu Yana. Tiga. Ini Bu Umi sama juga. Bu tiga ni. Bu Nur. Dia nomor 2 Pak Des. Ya sebenarnya bunda. Dia dari mereka. Ya, betul. Jawabannya di nomor 4 yang ketiga. Ya, wal fajar. Ya, qalqalah itu langsung nyambung ke wal fajar. Wah, si maju. Nah, ini qalqalah apa, Bu? Nah, ini masuk qalqalah ini. Nah, ini yang buat meragukan kita. Ini qalqalah apa? Kecil. Hah? Ini Oh, pajak. Ayo. Ini. Qalqalah apa ni? Ada sini lah boleh, dari bundul. Dia ada tengah dia. Kalau subro ada subro. Susu ini yang ada. Subro kecil. Bu jawabannya kecil. Bu kecil juga. Juga nggak sedang. Kecil. Alah. Bu RT. Alright. Bu Bu N. Tengok dulu. Baik. Salah. Mana tahu dari sekian banyak orang tiba-tiba satu orang berbeda. Mana tahu udah tulis sendiri. Coba tak macam tadi tentang. Coba tak penting untuk catat. Ingat-ingat dulu. Catatan depan. Jadi Bu N. Yakin tu. Yakin? Nah, dah kunci jawapan tu. Lanjut. Bu. Ibu. Ya ni. Hah? Kecil juga. Bu. Juga kecil ikut kan? Iya. Ibu. Kecil juga. Balen. Kecil di tengah adanya. Ibu ini Ada ibu catatannya. Pak. Ini yang ini Besar. besar. Tidak. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Ya, ingat kaidah kemarin. Ini posisi huruf qalqalah itu di mana? Di tengah. Jadi yang qalqalah besar sama qalqalah sedang di mana posisinya? Di akhir. Apakah jim itu di akhir? Jadi qalqalah kecil. Ya, jawabannya qalqalah kecil. Ini huruf ro terakhir. Nah, kecuali jim yang terakhir. Beda ya. Wal fajr. Bukan wal fajr. Wal fajr. Bisa gitu. Ya, qalqalah kecil. Jadi kaidahnya seperti itu. Tengok. Jadi kan banyak orang laku seperti itu. Kalau jim, padahal jimnya itu mau habis terakhir. Tengok posisinya. Memang setelah huruf qalqalah itu tak ada huruf lain lagi gitu. Huruf sedang akan besar. Wal fajr. Gitu ya. Kalau baca di berat itu disempurnakan dulu, jin itu dimatikan dulu. Ya. Wajib. Sama kalau asli wal as Disebutkan dulu huruf jim. Sebelum huruf ro itu disebutkan dulu. yang itu kalau belajar di baru setelahnya. Ya betul. Ya. Jadi qalqalahkan dulu tapi cuma bukan jim. Bukan jim. Bukan. Wal fajr. Fajr. Qalqalah kecil. Jangan disedangkan wal fajr.
wal fajr. Oh, tapi itu. Ya, kalau kala kecil kaidahnya. Nah, kan udah di sini ya, kalau kala ini tengokkan ya. Ini pelajarannya adalah kokolah ya. Bagian kokolah ada posisinya cuma udah disampaikan. Nah, ini makanannya silakan dimakan nanti kalau kemalaman pula. Ini habis. Kokolah kecil sedang kuat. Kecil sukun di tengah kata atau sukun asli. Itu dia. Sukun di tengah kata dia ujungnya. Nah, ini kaidahnya. Kaidah umum. Pola kecil. Nah, tengok ada kasih warna sini. Nah, itu Iqra hablum habl. Gitu ya. Al-qadr al-qadr bukan pola utaya. Habl Daj'al lam yalid wa lam. Itu pakai jadi wal fajr itu termasuk pola kecil. Ya, intinya di sini tak ada setelah huruf pola itu tak ada huruf lagi kecuali huruf jim yang terakhir, baru dia termasuk pola sedang. Contohnya al-falaq, dia ada huruf lagi kan? Enggak wal falaqor. Pelakor ini. Falaq. Pelakor. Muhim. Contohnya kan kayak itu. Contohnya Pelakor. muhit. Memang habis gitu. Setelah huruf bawah itu tak ada lagi huruf lain. Lalu al-buruj. Tak ada lagi. Muqad habis. Memang berhenti kita wakaf di situ. Nah, itu baru ke sedang atau pola besar. Kalau besar ada tasdiknya. Nah, kita ada dikasih warna di sini. Itu, ya. Biar kita jelas ya. Kita tengok kitabnya dari supaya lebih paham, lebih pas ya. Itu. Jadi kayak awal fajar itu pola kecil. Oke, kita lewat menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang menanggapi tadi? Ya. Kalau ada yang keliru kita tengok kitabnya. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke kitab. Surah apa? Al-Fajr. Wal Fajr ya. Ini khusus yang qabalah ya seperti itu ya. Ayat 8 yang mana? Yukhlaqatu. Ya betul. Lam yukhlaqani. Pola kecil itu. Intinya kan ibu enggak berhenti lam yukhlaqa. Intinya berhenti kita waktu di situ lalu setelah huruf qaf itu kita mau berhenti. Berarti ya kepala sedang itu jadinya. Ini jadinya Kepala sedang kalau ibu berhenti berhenti sedang kalau terus kecil itu. Ya. Kalau di akhir sedang, ini kan kalau kita berhenti di sini kalau pakai jadi tasdik besar. sedang dia kan. Ya, karena ada satu Ada kecil. satu kecil itu. Ya. Ini bukan fungsinya ya. Ya, fungsinya dicari sambung atau di berhenti aja ya. Itu dia kaidahnya. Dan yang lain-lain itu kan ada khusr wal asr itu beda, itu ada pola. Ada pola itu pelajaran oral jadinya. Sebelumnya. Wal asr memang disebutkan sifatnya dulu baru ya. Khus itu khus asr. Nah, baru rohnya disebutkan. Wal asr. Wal asr. Wal wa khusru itu gitu ya. Ashru wal wad'u. Ini di pelajaran ya untuk surah Al-Fajr. Jadi kita praktekkan. Nanti termasuk pelajaran yang ini. Mana dia? Ini. Nanti di surah Al-Fajr ayat 14 ini. Sukun sebelumnya
kasroh, setelahnya huruf tebal. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, itu jangan lupa. Oke, cukup sampai di situ dulu pelajaran kita. Kita lanjutkan nanti pelajaran ruku'nya di surah Al-Fajr untuk kita praktekkan besok. Oke, ini sudah dicatat ya, Bu? Oke, yang mencatat silakan dicatat. Yang mencatat dengan ingat akan dicatat. Ya, saya dulu kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.